Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi kita di program Financial Literasi Corner Radio Kelek 107,1 FM. Pada hari ini, hari Minggu, hari terakhir ya di tahun 2024, tepatnya tanggal 29 Desember 2024. Nah, hari ini saya ngambil sebuah tema yang menurut saya sangat penting ya, perlu jadi perhatian buat kita, yaitu bagaimana sih kita perlu membuat sebuah resolusi di tahun 2025 khusus untuk keuangan pribadi dan keluarga. Nah, kalau kita ambil sebuah konsep resolusi tahun baru, itu saya pengen sebuah konsep dari template sebenarnya bahwa itu adalah janji pribadi kita, komitmen kita untuk menjadi lebih baik di tahun 2025. Nah, khusus untuk keuangan tentu harus lebih spesifik gitu, bahwa kita harus berbuat dalam analisis saya sering ngomong gitu, seringkali orang tidak mengerti ini dengan yang namanya keuangan mereka ya, khususnya di 2024 lah. Misalnya di akhir tahun 2023 kemarin dia tidak pernah memperhatikan, oh ini loh bagaimana kondisi keuangan di 2024. Nah, tapi bagi saya sebagai kita yang sudah belajar di Financial Literacy Corner, menurut saya perlu sekali untuk menjadi perhatian bahwa kita harus mempersiapkan dan bikin komitmen yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menetapkan resolusi kita bahwa tujuan kita adalah financial freedom, situasi di mana tentang keuangan kita benar-benar sudah tidak peduli, tidak isu lagi, masalah lagi hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, gitu, uang investasi, uang tabungan, dan juga dana. Jadi kita nggak isu, oh mau beli ini beli itu, insya Allah nggak isu lagi, apalagi hanya untuk sekedar makan ya, kita, untuk kebutuhan sehari. Kita pertama. Yang kedua, isu kita adalah kita harus benar-benar bisa terus melakukan evaluasi atas kondisi keuangan, khususnya kondisi keuangan kita di 2024 sebagai landasan kita. Yang ketiga sebenarnya bikin anggaran harus kita bikin di tahun 2025, berawal dari kebutuhan kita berapa sebulan yang rutin ya, lalu dan harus dikali 2 sebagai dasar untuk penerimaan kita. Nah, ini membuat kita akan semakin kuat ya buat kita di tahun 2025. Financial freedom itu jadi sebuah tujuan utama buat kita di tahun depan. Nah, ketika kita sudah punya pengeluaran, maka ada value kita akan cari tidak hanya dari gaji, tidak hanya dari pendapatan yang biasa, jadi kita mau optimal dari pendapatan lain-lain sehingga kita bisa merasakan, oh iya kita bisa dapatkan dari lain. Jadi penting buat kita untuk mencari celah-celah penerimaan yang lain. Lalu setelah itu kita melakukan penghematan dan efisiensi. Penghematan dalam artian kita benar-benar bisa membedakan antara need dan want. Apa yang mau kita beli ini adalah sebuah kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan kita beli, tapi keinginan jangan, tunda dulu ya, bahkan kita butuh 3 hari atau 7 hari untuk melihat, oh ini sebuah kebutuhan apa masih. Nah, kalau nggak kurang dihindari. Nah, yang selanjutnya adalah fokus dalam berinvestasi. Mulailah pelajar investasi, instrumen investasi yang kita lihat ya, saham, properti dan lain-lain. Ini harus menjadi ini kita ya. Bahkan skill kita juga harus kita improve. Itu investasi kita, skill yang kita miliki, karena itu akan create money. Nah, selanjutnya adalah kita menabung, paksakan nabung lah. Jadi jangan pakai uang sisa, tapi uang dipisahkan dari awal kita nabung. Sayang sekali kalau kita tidak melakukan nabung. Yang terakhir adalah dana darurat. Kita harus benar-benar mempersiapkan dana darurat. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, itulah resolusi kita tahun 2025 yang membuat keuangan, kita mencapai financial freedom, dan apa yang itu janji pada diri kita sendiri akan menjadi lebih baik. Semoga sukses buat kita tahun 2025 dengan financial literasi untuk mencapai financial freedom. Sukses selalu dan sampai ketemu di program Financial Literacy Corner Radio Kelek 107,1 FM di tahun depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.